Kedengaran? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, bro. Kita beri kemuliaan yang semangat. Saya tadi itu kekecilan. Tujuan. Ya. Minta dibuka. Ya, bebas. Puji Tuhan, kita ini hari bertemu kembali oleh karena kita adalah panggilan. Ya, waktu ibadah kita kepada Tuhan sudah ditentukan. Ya, kalau gereja Katolik dipukul bel, kemudian jemaat datang. Kemudian saudara kita sepupu, dia kalau panggil pakai speaker di atas gedung. Tapi kita tidak. Kita dipanggilnya oleh Roh, ya. Panggil, digerakkan oleh Roh supaya kita berbakti. Kalau ada apa-apa, semua pakai doa. Saya pernah ada tamu tidak diundang datang, lalu dia berbicara kepada yang lain takut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, itu ada orang yang jahat. Coba Tuhan minta dia pergi. Tidak lama kemudian saya tanya, mana orangnya? Sudah pergi. Ya, begitu. Jadi kita selalu pakai Roh karena kita adalah gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta ialah artinya gereja 50 hari. Gereja 50 hari artinya dari kebangkitannya dia 3 hari kemudian dia sampai 7 hari dia itu ada di dalam kubur, kemudian dia bangkit hidup lagi dan berada di dalam dunia selama 40 hari. Kemudian waktu mau nambah 10 hari dia naik ke surga. Dia naik ke surga, maka ditambah 40 ditambah 10 hari di surga, maka turun. Yang turun ialah Roh Kudus. Roh Kudus mau turun, maka dia naik dulu. Roh Kudus adalah Allah, Anak adalah Allah, Yesus, dan Bapa itu adalah Allah. Jadi kita Tuhannya satu, Tuhannya Esa, ya, kita Tuhannya Esa, satu Allah. Tetapi punya kepribadian 3, kepribadian Bapa, kepribadian Anak, dan kepribadian dari Roh Kudus. Pada waktu Yesus ada di dunia, semua dibimbing murid-muridnya oleh Yesus, oleh Anak. Yang melahirkan adalah Bapa. Ya, bukan dia melahirkan karena Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tetapi dia itu berpribadi 3. Maka Allah itu adalah Bapanya Anak, ialah Bapanya Tuhan Yesus. Jadi namanya Allah. Anaknya itu ialah Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat. Kemudian kalau dia tidak pergi, maka kalau dia berada di Wonogiri, dia tidak berada di Jakarta. Tetapi karena dia pergi, dia naik, maka Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi di mana saja kita ada, di situ ada Tuhan. Ya. Nah, pada Tuhan menginginkan agar semua diberkati, agar semuanya pintar, agar semuanya hebat. Diberkati ini para pemain musik dengan kompak menyanyi.
dengan pimpinan pujiannya, ya diberkati. Tambah lama, tambah pandai, tambah pintar. Ini juga nanti ininya dituntut sama Roh Kudus untuk main gitar, untuk main drum, untuk main organ, dipimpin sama dia. Jadi tiba-tiba kok saya yang biasa nggak bisa, ya ini maknya ya biramanya, tapi kok sekarang bisa karena Tuhan Yesus memimpin. Begitu pula jemaat yang rajin setia bertemu Tuhan, dan kalau baca firman ini bertemu muka sama Tuhan. Coba kita buka Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pertama, kita baca ayat 1. Kita sekarang sudah mulai mendengarkan firman, karena firman ini adalah perkataan Tuhan. Dia itu air, bisa kita minum. Kemudian dia itu adalah roti, bisa kita makan. Ya, kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Dikatakan sih pada mulanya adalah firman, ini firman bersama-sama dengan Allah, firman bersama dengan Allah, perkataan Allah bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini Allah. Kita berhadapan, para firman mau baca, kita berhadapan dengan Allah. Oleh karena Tuhan menginginkan agar saya membantu di sini, dan gembala menyediakan waktu, menyediakan tempat untuk menerima saya. Terus tidurnya di mana? Saya bilang jangan di rumah. Saya tidak mau di gereja, di rumah, tapi mau di tempat yang sunyi, yang sepi. Tiba-tiba ada yang menawarkan tinggal tempatnya sepi, bukan sepi lagi, menakutkan. Baru-baru saya masuk, lihat hamba Tuhan juga saya takut juga. Namanya diketahui sama Bu Gembala, takut juga. Dia bilang, habis rumahnya begitu lebar, gede, ke belakang ada, masuk ke belakang ada lagi, ke kamar mandinya bisa sepor, bisa keluar tenaga jauh, begitu gelap. Dan baru tahu di Bekasi kampungnya lebih gelap lagi, tapi udah biasa. Nah, kalau ini belum biasa, ngeri juga ya. Wah, pendeta kok takut kan? Iya, bukan takut ya, takut ada orang sembunyi, takutnya semua orang. Jadi sampai nggak ada pintu, saya minta pintu, pintunya langsung jadi. Nah, sekarang ini mulai firman. Ini artinya perkataan raja. Saudara ini adalah anak raja. Betul? Rajanya siapa? Nah, rajanya Tuhan Yesus. Ya. Kita mau dibikin pintar sama Tuhan. Kita mau dibikin maju. Beda dengan yang tidak kenal. Kita ini adalah orang-orang pandai. Belajarnya kalau kebaktian sore ini mendengarkan perkataan-perkataan raja, karena yang memerintah kita raja dunia. Jadi nanti akan terjadi. Sekarang baru nyanyi-nyanyi, baru berdoa-berdoa, nanti dia datang ke dunia untuk mengangkat kita menjadi orang-orangnya, pembantu-pembantunya. Kapan datangnya? Rencana Tuhan datangnya tahun 2000 zaman Bapa, 2000 zaman Anak, 2000 zaman Roh Kudus. Artinya zaman anugerah, tidak ada yang dihukum.
semua akan dibela, akan diampuni dosa-dosanya. Kita sedang mendengarkan perkataan raja. Saya hanya menyampaikan, dalam mengatakan perkataan raja tidak boleh ditambah, dikurangi, ditambah cerita-cerita yang lain. Di sekolah saya dulu. Nah, satu lagi ialah bahwa diajarkan supaya jemaat turut sama gembala, karena gembala itu penuntun kita menuju ke surga, penuntun kita menjadi orang yang berhasil, dan penuntun kita menjadi orang yang pintar. Kita sudah dijelaskan di sini bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari kita buka dalam ayat selanjutnya. Kita membuka dalam Markus. Dalam Markus. Jadi firman Tuhan tidak boleh disampaikan sembarangan. Artinya bukan di sini sembarangan, bukan. Maksudnya jangan orang lain yang sembarangan. Jadi orang lain seperti saya ini orang lain, bukan gembala, bukan pendeta sini. Itu harus menyampaikannya sesuai kehendak Tuhan. Dia tidak boleh kehendak sendiri, kehendak Tuhan. Sudah ada gembala, dan tidak boleh menyinggung siapa-siapa. Kalau bisa tidak menyinggung gembala dan ibu gembala. Kalau bisa diusahakan tidak. Nggak tahu saya nanti salah apa tidak, ya. Jadi kita harus baik-baik, harus membimbing jemaat menjadi jemaat yang maju, berbeda dengan yang lain. Kalau lain bayaran beda. Ada pendeta bayaran atau gembala bayaran. Kalau ini tidak ada bayaran, saya juga tidak ada bayaran. Artinya sungguh-sungguh diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman jemaat di sini yang baik, ya, untuk berubah dalam hidupnya. Mari kita akan buka dalam Markus pasalnya yang ke-12 dengan judulnya apa di sini? Utamakan Tuhan. Dalam bahasa lain boleh dikatakan mengutamakan yang terutama. Yang terutama hidup kita adalah Tuhan, karena kita dibimbing oleh Dia. Kita ini adalah anak-anaknya Dia, anak Tuhan, supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan, sekolah, berpendidikan tinggi, dan dananya ada tidak? Ada, dananya dari Tuhan diberikan, ya. Kalau tidak ada, nanti ada orang yang diutus oleh Tuhan untuk dana ini, untuk dana kita sekolah, ya. Nah, mari kita akan buka dalam ayatnya yang ke-30. Ayat 30. Kita akan lihat Markus 12 ayat 30. Kita baca ayat ini, ayat 30. Oh, salah. Markus, ya. Markus 12. Markus 12 ayat 30. Ayat 30. Ya, kita baca 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oh, sudah biasa baca ya? Pantas. Bentar bacanya bareng lagi. Suaranya keras, hebat. Nah, jadi sudah ingat kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Ya, kalau kita baca yang pertama apa? Yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap, artinya 100%. Cinta sama istri, cinta sama pacar 100%. Tidak boleh ada lagi yang lain. Mengasihi Tuhan nomor 1. Mengasihi Tuhan sama yang lain tidak boleh. Mono dikatakan mono. Orang Kristen itu monoteistis. Dia itu suaminya 1, istrinya juga 1, pacarnya 1. Nggak boleh pacar 2. Nanti kalau dia nggak mau ada ini, nggak boleh. Ya, jadi harus 1, monogami, 1. Monopoli, politik itu monopoli baru pakai. Nah, jadi harus mengasihi segenap hati, hatinya untuk Tuhan. Mau hatinya untuk Tuhan. Ya. Kemudian segenap jiwa, hidupnya untuk Tuhan, mati hidup untuk Tuhan. Yang ketiga, segenap akal budi, kepandaiannya untuk Tuhan. Mau nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau mau bisa, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dia yang akan menolong. Ayo, saya tolong kamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Itu Roh Kudus yang menuntun kita. Yang keempat adalah kekuatan tenaga kita, power kita diberikan kepada Tuhan. Ya, baru sebentar pulang kerja sudah Tuhan lagi. Ya, sebentar kita baru habis makan, kata Tuhan berangkat lagi kepada Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyayangi, tidak boleh ada yang lain. Yang kedua, baca 2 ya. Yang kedua 31. Pak Gembalanya tolong baca. Markus 12 ayat yang ke-31. Markus pasal 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Iya, terima kasih. Saya ulangi, maaf. Di sini dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada kedua hukum, tidak ada. Tidak ada hukum lain maksudnya. Hanya ini, 1, 2 hukum. Dalam Taurat ada 10 hukum. Ditanya, kalau kita mau mentaati Taurat ada 10 hukum. Tapi kalau di Yesus berapa hukum? 2. Yang satu mengasihi Allah, yang satu mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Sesama itu mama papa, ibu bapak, kakek. Nomor 1 istri, nomor 2 anak-anak. Itu sesama. Famili sesama, tetangga sesama. Jadi artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Hukum Kristen ada 2. Tidak boleh membenci lain. Jadi hanya mengasihi dia.
sama pacar apalagi lebih mengasihi lagi. Tapi jangan lupa Tuhan nomor satu Tuhan, nomor dua anak, ya, orang tua termasuk nomor dua, kakek nenek nomor dua, tetangga nomor dua. Jadi hanya ada dua hukum. Dikatakan tidak ada hukum yang lain, tidak ada, hanya dua hukum, Allah sama manusia, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mari kita akan bahas ayat-ayat ini. Yang pertama kita akan baca dalam Ulangan pasal 12. Ulangan ada di depan. Ulangan. Ulangan 10. Ayatnya yang ke-12. Kita baca ya. Ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi tadi mengasihi Allah. Sekarang yang kedua adalah menurut saya. Selain takut akan Allah, kemudian hidup menurut segala jalan yang ditujukan Tuhan. Tujukan Tuhan itu yang boleh, artinya yang benar boleh diikuti, yang tidak benar tidak boleh. Karena Tuhan mau bikin saudara berhasil hidupnya, ya. Dalam keluarga berhasil, dalam mendidik pelajaran berhasil, ya. Yang ketiga dikatakan mengasihi Dia dan beribadah. Beribadah kita satu hari berapa kali? Kalau Dia 5, Daniel 3, Daud 7 kali, kita cukup 2, pagi sama malam. Pagi sama malam beribadah kepada Tuhan 2 kali 1 hari. Ya, kita takut akan Dia. Mari kita akan baca dalam Amsal 1 ayat 7. Salah 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut sama Tuhan itu permulaan pengetahuan. Jadi kalau tidak takut bagaimana? Artinya nggak berpengetahuan menurut Tuhan. Pengetahuannya pintar, komputernya hebat, dahsyat, tapi pengetahuan rohaninya nggak punya. Jadi kata Tuhan demikian, orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Baru sedikit pengetahuan tentang rohani,
tentang dalam. Di mana ada jiwa? Jiwa ada di dalam, bukan di luar. Di luar ini tubuh. Tubuh ini bisa cepat mati. Jadi dikuatkan oleh jiwa, oleh roh yang di dalam, yang Tuhan kasih. Sehingga tubuhnya menjadi kuat. Kalau makan firman ini kita tiap bulan itu memperingati akan kematian Yesus. Mati Yesus diperingati akan kematian Yesus. Ialah makan apa, saudara? Makan roti, minum darah, minum anggur, seperti minum darah dilambangkannya. Kemudian makan roti dilambangkan sebagai makan tubuh Yesus. Ini lambang tubuh Yesus, lambang anggur darah ini. Jadi kita semakin hari akan dibimbing terus sampai kita jadi mengerti. Walaupun tidak diceritakan itu, tapi kita diceritakan tentang makan. Barang siapa makan daging dan minum darahku, dia akan beroleh hidup sampai ke surga. Jadi yang penting adalah makanan dalam. Nanti kalau ada waktu saya bukakan firman Tuhan tentang makan dan minum darah. Kita tidak boleh minum darah, karena darah, di dalam darah ada nyawa. Jadi kalau kita minum darah ayam, maka nyawa ayam ada di kita. Di dalam kamu kan ada ayam. Masa? Kamu orang kan? Iya. Lah itu kok nyawanya, rohnya ayam. Ayam tidak punya roh. Cuma dibilang dalam darah ada nyawa. Jadi nyawa ayam ada. Kalau dia minum darah ular, maka di dalam dia ada nyawa ular. Kalau ada nyawa ular, maka kalau dia masih hidup, dia pasti suka membunuh. Saya dulu paling hobi minum darah ayam. Ayam dipotong, kemudian taruh di mangkok, kasih garam, lalu direbus, dimakan sama sambal, enak. Tapi karena saya tahu firman, jangan minum darah. Kok di dalam perjamuan kudus ada minum darah? Ada. Karena darah Yesus diminum, diibaratkannya darah Yesus. Ini kalau ilmu pengetahuannya diperhatikan, nanti saudara jadi pintar semua. Nah, jadi darah Yesus boleh diminum. Itu anggur seperti dilambangkan darah. Supaya apa? Kan ini pakai lambang-lambang ini semua, supaya di dalam kita ada kehidupan, ada nyawa Yesus. Ya, itu sedikit saja ya. Kita sekarang lanjut dalam firman Tuhan. Lanjut, mari kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. 1 Raja 2 ayat 3. Raja
kedua ayat 3, mari kita baca. 1, 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Semuanya diajarkan sama Tuhan itu di sini supaya kita beruntung. Dagangnya untung, gak rugi. Sekolahnya beruntung, pintar, lulus, masuk lagi, sarjana, pintar. Jadi Tuhan kepengen kita pintar, pandai, bergaji besar. Bukan hanya dia ciptakan saja, seperti tukang jam diciptakan mau mati mau hidup, masa bodoh. Tapi kalau Tuhan diperhatikan, dia ini anak Allah, anak raja, tidak boleh sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi harus beda. Saya berapa kali, ini yang kedua di Surabaya, orang naik sepeda begitu rajin, lalu naik motor, dan akhirnya naik mobil roda 4. Kemudian dia jadi pelayan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin. Bukan yang lain dan baik. Yang lain tidak memfokuskan jemaat maju, hanya menyampaikan firman. Nanti kan bukan, harus sungguh-sungguh seperti gembala menjaga jemaat. Saya yang ditugaskan harus menjaga jemaat maju. Sekian tahun sudah lain, sekian tahun lain. Saya lama di sini, berbulan-bulan nggak mau bantu di sini sungguh-sungguh, karena saya pertama sudah nggak melayani di Bekasi, nggak melayani jemaat di Bekasi, sudah saya kasih yang lain. Tapi saya tetap masih pendeta dan masih GPPS. Kemudian saya nggak menjagai istri, karena istri udah pulang duluan. Nah, jadi saya nggak usah mikir-mikirin istri, karena dia sudah enak, sudah masuk surga. Tetapi saya kalau ditanya mau jaga lagi istri, kalau Tuhan kasih saya mau, kalau nyari-nyari enggak, kalau dari Tuhan saja. Mari kita lihat di sini dalam 1 Raja-Raja. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia, hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan, supaya beruntung, berubah keadaannya, berubah keadaan. Ada dulu dia dagang di kaki 5 misalnya, wah sekarang dia sudah ada toko. Dia dulu nggak kebaktian, sekarang kebaktian rajin, ikut persekutuan rajin. Lama-lama orang yang sering ketemu Tuhan jadi ADAM, jadi AM. Tahu AM, Pak, Bu? AM, awet muda. Iya, contohnya ada, nggak bisa sembarangan. Siapa? Musa ketemu Tuhan 40 hari, 30 hari 1 bulan. Pulang dia mukanya bersinar-sinar, dari atas gunung turun mukanya bersinar-sinar. Oh,
katanya Pak Musa pakai apa itu ya? Habis di make up katanya Musa. Nggak taunya dia habis ketemu Tuhan, sinar Tuhan masuk ke sini nemplok seperti orang muda. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan meninggal. Saya dibilang udah tua, tapi kalau berdiri sama anak-anak muda bisa sama ya, nggak boleh sombong, tapi bisa sama. Begitu pula ibu-ibu. Karena itu jangan jauhkan persekutuan, jangan jauhkan kebaktian, jangan jauhkan kebaktian rumah tangga. Tuhan akan membela kita. Kalau di orang yang tidak percaya Tuhan, dia pakai obat. Kalau pakai obat, lama-lama rusak wajah. Tapi kalau yang udah biasa, obatnya mahal boleh. Saya kasih tahu obat yang manjur. Obat yang manjur itu ialah hati yang gembira. Obat yang manjur, nyanyi-nyanyi di gereja. Ini tadi pimpin pujian di sini, dan saya kalau kita lihat dari luar, itu suaranya bagus. Pas ketemu, wah ibu-ibu, dahsyat. Iya, betul. Dan nanti di sini ada ayat-ayat yang lain. Nah, saudara-saudara, mari kita bagian yang kedua. Bagian pertama itu ada 3. Yang keduanya ada 6. Ada 3 jadi 6. Kemudian bagian kedua kita baca. Yang kedua ini ialah Imamat 19:18. Kita buka Imamat. Kita buka Imamat dalam ayat pasal 19 ayat 18. 19 ayat 18. Ini bagian kedua ialah kudusnya umat Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh denda terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi kita harus mengasihi diri sendiri di sini, tetapi juga mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri artinya menyayangi diri kita. Diri kita disayang. Mana ada dirinya diambil batu dipukul-pukul atau ambil kayu ketok-ketok kepalanya biar berdarah. Tidak ada. Kebanyakan disayang-sayang. Baru jatuh sedikit lecet juga aduh sayangku, aduh ya disayang-sayang. Jadi sayang. Nah, kepada orang lain di sini ditulis diminta kita baca, jangan menuntut balas. Saya ada yang pinjam motor. Dia bilangnya begini sama saya, Om, Pak RT ini, Om pinjam motornya buat beli beras. Bagaimana tuh? Kasih jangan. Mau beli beras pinjam motor, kasih jangan.
Ya saya kasih, betul? Kasih, udah. Tapi seminggu nggak kembali. Dia baik, ditagih dah, tagih ya. Saya bilang mana motor yang kamu pinjam, yang Pak RT pinjam? Ya kan sudah bilang sama Om bahwa itu buat beli beras. Jadi maksudnya nggak ngerti Omnya, nggak ngerti. Nah yang udah ngerti ketawa itu. Iya. Dia bilang saya jual motornya buat beli beras. Coba. Harus dituntut nggak? Harus ya. Tapi Tuhan ngajarnya jangan menuntut balas. Ada orang jahat jangan dibalas jahat. Ada orang balas, ada orang jahat, dia datang ke rumah kita. Wah, ini mau jahat lagi nih. Ada apa kamu? Saya nih nggak punya uang buat beli makanan. Minta makanan. Kata firman Tuhan, berilah dia makan. Jadi ini kita dalam rangka menjadi jemaat Tuhan yang disayang Tuhan. Tadi sudah nurut semua, sekarang hidup kudus nurut. Satu lagi mobil saya yang pickup jelek, dia bilang saya pinjam buat narik, nanti uangnya saya setor ke Om karena saya nggak ada capan cahaya. Oh ya boleh, hati-hati, kalau rusak betulin, kalau pecah bannya betulin. Yang penting kalau sore pulang ya, setoran dan pulang, besok pagi ambil lagi setoran. Tiba-tiba dia 3 hari nggak pulang. Wah, ini kenapa ini? Dia bilang, Om, mobil hilang Om. Mobilnya bannya pecah, saya bawa bannya ke tempat ban. Tapi waktu saya balik, mobilnya nggak ada Om. Katanya ban orang lain dipasang situ, langsung dia bawa pergi. Lalu tanggung jawabnya apa? Ya orang hilang kok nggak disengaja, jadi nggak diganti. Apa yang saya tuntut? Kata teman, lapor polisi biar belajar. Saya baca firman, katanya jangan menuntut balas. Kalah lagi. Ayo. Ya, terus kata-kata kan susah ya. Nah, ini santai aja nyampaikan firman-Nya ya. Santai aja Pak. Terus kalau terburu-buru nanti tidak masuk. Jadi bagaimana tuh? Ya saya nurut Tuhan. Biar aja itu sih. Bukan punya saya kok. Jadi punya siapa? Ya kalau punya saya dia pulang ke rumah saya. Ya. Mobil itu nggak pulang berarti bukan saya. Motor saya nggak pulang berarti bukan punya saya. Oh iya. Saya punya rumah juga di tempatnya terus tidak dikembalikan terus dia jual juga udah. Dia bilang, kok nggak nggak dilaporin polisi? Nggak boleh. Polisi kan bukan anak Tuhan. Kejam dia. Bisa nggak saudara begitu? Kalau nggak bisa, ada penolong. Siapa penolongnya? Ialah Roh Kudus. Jadi ya Roh Kudus tolonglah saya. Mobil saya, motor saya diambil, tapi dia gak ganti, boleh pinjam. Dia tolong saya Roh Kudus. Kuat, bisa.
Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah karena begitu nanti Tuhan yang memberkati. Ya, nah sekarang kita lihat lagi tinggal satu ayat. Ini sudah bagian yang kedua. Saya akan bacakan lagi ayat bagian yang ketiga. Yang tadi sudah dibaca lagi. Mari kita baca, coba Bapak Ibu baca sekalian 1 Raja 2 ayat 3. Kita buka. Mari kita baca bersama ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sini ayat 3 ya. 3, 2, 1. Ya, yang bagian ketiga ini ialah kewajiban. Yang kedua kekudusan. Jadi kita hatinya harus kudus. Orang nggak bisa bayar, ya sudah jangan dipaksa. Orang marah sama kita, ya sudah. Kan kita mau berhasil hidup. Kalau kita nggak mau berhasil hidup, ya kita sama dengan dunia. Ayo, saya lapor polisi kamu, ditangkap kamu, sudah ditangkap, terus bagaimana? Gak dibayar juga, udah ditangkap. Ya, jadi maksud Tuhan, gak usah taruh dibayar juga, ditangkap polisi, polisinya gak bisa cari dulu uang, gak bisa dia membayar, jadi biar saja sudah. Saya sudah 3 begitu, tapi nggak miskin, nggak susah. Malah Tuhan kasih sekarang kasih nginep nggak bayar, gratis. Ya punya seperti punya rumah sendiri ya. Tiap hari tuh masuk kelilingan saya. Kamar mandi apa enak sekali ini. Saya nakal. Saya foto kirim ke Bekasi. Ada anak jemaat tuh. Dia bilang, oh, Pak Gembala punya rumah baru nih dia. Bukan punya rumah aku itu cuma dikasih nginap, makan dikasih makan, dan dikasih, iya, nggak minta makan, dikasih, Pak minta Pak kasihan, enggak, udah siangnya belum makan Pak, oh enggak, pokoknya selalu dipanggil, pulang makan. Nah, kita teruskan ya. Di sini dikatakan lakukan kewajibanmu dengan setia. Apa kewajibannya? Ialah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yesus mau mati untuk kita supaya kita selamat. Setia, berbaktinya setia, makannya setia. Kalau enggak sakit perut, sakit lambung. Jadi harus setia. Sama pacar ingat, ya harus setia. Jangan disembarangin.
anak orang. Sama istri sudah 15 tahun, tidak boleh disia-siakan. Tetap sayang. Sama anaknya sudah cucunya banyak, sekarang sudah elek, tapi nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya sayang, aku sayang banget. Saya 49 tahun disayang terus. Kalau ketemu pulang, halo sayangku, itu. Sekarang enggak, nanti dibilang ini lagi. Ya, suamiku sayang, yang dulu pinter nyari duit, sekarang enggak pinter nyari duit. Tetap aku sayang, aku yang dagang sekarang. Ya. Kita terus di bagian kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan tunjukin jalan kita. Ini orang Kristen dibimbing terus pakai buku ini. Orang yang lain enggak ada yang diperhatikan. Orang Kristen disayang Tuhan karena mau dijamin masuk surga. Makanya dicerewetin ini cerewet. Ini buku cerewet. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orang nipu mobil sama nipu motor, dibilang jangan menuntut balas. Kemudian bagian keempat dikatakan supaya beruntung. Hidupnya berat tapi semakin beruntung. Pintar namanya sekolahnya. Gak usah pakai bayar sekolah. Nanti dijamin oleh pemerintah. Karena sekolahnya pintar, maka dijamin tidak bayar. Disekolahkan oleh pegawai pemerintah, oleh bosnya, pintar terus, dan berubah keadaannya. Dia sudah berubah keadaannya. Dulu gak baik, susah, sekarang sudah kaya, sudah maju. Sama suami istrinya rukun-rukun. Di mana ada kerukunan, di situ berkat turun. Kata firman Tuhan. Mazmur 133. Kalau ketemu mantunya nggak kerja, tapi deketin anaknya, ya sabar, nanti bisa maju. Sekarang ditutup firman. Sudah dikasih tahu 1, 2, 3 caranya, sudah, sekarang kita tutup. Seperti pintu ditutup. Mari kita buka Yeremia. Yeremia 33 ayat 6. Kita baca Yeremia 33 ayatnya yang ke-6 sebagai janji Tuhan. Maka masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Ya, keamanan dijamin oleh karena tadi 1, 2, 3.
kemudian dikasih kekayaan, menyelamatkan, ialah hikmat. Hikmat itu orang pandai. Yeremia berapa Om? Yeremia pasal Yeremia pasal berapa Om? Ayat 7. Lihat orang-orang ada yang menjerit, utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan jadi sunyi dan seorang pun tidak lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkar. Oh, salah. Pindah-pindah. pasal 3. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka